Uh, akan ada sharing yang berdasarkan kisah nyata dari pergumulan hidup mengenai keajaiban. Jadi ketika ikut meditasi ini merasakan keajaiban nyata, keajaiban itu normal dalam hidupnya, dan tidak berlama-lama kita persilakan Bu Sandra, silakan Bu Sandra, buka kameranya. Jadi kita bisa mengenal lebih dekat. Jadi dibimbing oleh Bu Ekoy juga. Terima kasih Bu Ekoy atas bimbingannya ke teman-teman Gratitude, ke Bu Sandra. Saat ini Bu Sandra lebih baik dan kita dengarkan dari kisah dari Bu Sandra sendiri. Silakan Bu Sandra. Oke, selamat pagi. Kedengeran nggak kok? Oh, kedengeran jelas. Kedengeran Sandra, kedengeran jelas. Oke, selamat pagi Bu Ekoy, terima kasih. Nih, sebelumnya nih saya mengucapkan terima kasih banyak sama Koabe yang sudah mengadakan gratitude setiap pagi. Sudah menyiapkan waktu, menyiapkan energi juga untuk kita semua di setiap pagi. Saya ikut gratitude ini sudah sekitar 2 tahun. Ada 2 tahun. Persisnya kapan saya lupa, karena waktu itu lagi stres, buru-buru inget tanggal. Tanggal, bulan saya nggak inget. Hanya waktu itu saya ikut. Kenapa saya ikut? Karena biasanya ya pasti kalau ikut itu sedang mencari, bisa dibilang sedang mencari. Sebelumnya sebetulnya saya situasinya baik-baik saja. Jadi pekerjaan baik, terus kemudian secara finansial baik. Namun kira-kira sekitar 2 tahun sebelum pandemi itu agak menurun. Tidak semudah seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian menurun terus, menjelang pandemi itu saya mendapatkan pekerjaan yang cukup baik. Dapat proyek bagus, kemudian juga dapat pekerjaan yang bagus juga. Namun di tengah pekerjaan itu, teman saya yang jadi wakil dari owner itu tiba-tiba meninggal. Dengan kondisi itu, maka pekerjaan besar kita itu mengalami kesulitan dalam pembayaran. Padahal kan namanya orang proyekan itu kita dapat uang kalau sudah mengerjakan ya. Nah, kondisinya waktu itu kesulitan pembayaran, padahal di sekitar saya itu kan saya bekerja sama dengan subkontraktor, bekerja sama dengan alat berat, dan mereka orang-orang keras. Belum lagi modalnya ada banyak menggunakan kartu kredit juga. Kemudian ada kesepakatan pembayaran, hanya pada saat kesepakatan pembayaran itu kena pandemi, jadi tidak terbayar. Itu sungguh luar biasa, habis semua, tukang tagih setiap hari, orang marah-marah. Kondisi itu yang membuat saya benar-benar merasa terpuruk dan rasanya seperti masuk pasir hisap. Kemudian di antara situasi itu saya sempat sama teman-teman cari proyek lagi. Saya ingat waktu itu kami berempat cari proyek ke Jakarta, kita rapat. Terus kemudian setelah rapat, karena selesainya malam, dan teman itu ada yang minta diantar ke Cianjur, jadi kita pulang lewat Puncak. Puncak itu macetnya luar biasa, itu lewat tengah malam. Kemudian kalau nggak salah mendekati restoran Rindu Alam itu agak lumayan nggak macet lagi, cuma banyak sekali sepeda motor di depan. Nah, supaya nggak ngantuk, saya ngajak teman saya ngobrol yang nyetir dan nyalakan ini juga handphone untuk cari lagu gitu. Saya ingat waktu itu lagi loading, karena mungkin sinyal di sana kurang bagus. Saya melihat ke depan, kenapa kok sepeda motor di depan itu makin dekat. Terus saya sempat bilang ke teman saya, ini kenapa
Baru juga seperti itu sepeda motor banyak di depan itu ketabrak sama kita. Suaranya itu mengerikan sekali, itu ada berapa sepeda motor yang kita tabrakin, mobil tidak terkendali, terus kemudian saya ingat tuh seperti ada, kita ditabrak dari depan juga, sesuatu yang besar gitu, sehingga mobil itu, berbelok ke kiri dan kemudian berhenti. Banyak karena itu Jumat malam, jadi, Sabtu dini hari, maka ada banyak sekali orang di pinggir jalan. Mereka menuju ke mobil, saya sudah berpikir, "Wah, habislah kita, mungkin kita dipukulin orang," gitu. Tapi ternyata enggak, saya diminta untuk turun. "Turun, Bu," katanya, "turun. Ada dongkrak nggak di mobil? Karena ada sepeda motor nyangkut di bawah," katanya begitu. Jadi saya sudah turun gemeteran, sudah hilanglah pada saat itu, sudah nggak bisa ingat apa-apa. Kemudian teman saya yang di Cianjur ngajak, naik umum untuk pulang, terus kemudian yang teman-teman yang cowok yang 2 lagi yang mengurus. Hari Sabtu dini hari kita dapat berita bahwa yang nyangkut di bawah itu saya ingat, cewek, masih muda, dia diboncengin sama pacarnya, pakai sweater ungu. Rupanya dia yang nyangkut di bawah mobil. Nah, kemudian kami dengar berita dari teman kami bahwa, anak ini di rumah sakit, kondisinya itu sudah tinggal 20%. Waktu itu kami cuma berdoa, ya kalau emang Tuhan mau ambil, diambil dengan baik, kalau misalnya diselamatkan, juga diselamatkan dengan normal, karena dia terseret mobil sekian lama, ya kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kemudian saya pulang ke Bandung dijemput sama teman naik motor. Hari Sabtu sore saya dengar kabar kalau anak ini bisa dipindahkan ke rumah sakit di Bandung. Kemudian dicek segala macam. Hari Minggu pagi itu saya dengar dari teman bahwa anak ini mulai pulih, diperiksa segala macam dan tidak ada satu tulangnya pun yang retak. Rambutnya nggak apa-apa, hanya luka gores, nggak ada yang dijahit pula. Itu sungguh luar biasa gitu. Rasanya nggak mungkin karena dia terseret tuh 50 meter di bawah mobil kita. Terus kemudian juga sekian banyak orang yang tertabrak, sepeda motor yang tertabrak itu juga nggak ada yang komplain, nggak ada korban gitu. Sehingga pada saat itu saya sama teman-teman itu merasakan bahwa ini mungkin bukan musibah, tapi ini Tuhan mau tunjukkan keajaiban sama kita. Karena pada malam itu seharusnya anak ini meninggal, yang nyangkut di bawah mobil, terus kemudian yang naik sepeda motor sekian banyak juga seharusnya ada korban, dan kami pun kalau tidak ditabrak sama mobil dari depan, maka kami itu masuk jurang gitu. Hanya pada malam itu Tuhan menyelamatkan sehingga tidak ada korban. Di situ saya mulai berpikir, ini saya tidak seharusnya untuk terus-menerus bersedih. Ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan yang harus saya lakukan, tapi saya belum nemu apa itu. Terus kemudian selanjutnya adalah karena situasi yang sedemikian sulit, anak saya mesti masuk kuliah, saya sudah pasrah apa itu, nggak bisa juga nggak apa-apa karena emang nggak ada uang. Terus kemudian saya berusaha minta bantuan ke gereja, dapat bantuan lumayan, ya tapi kalau dari uang masuk jauh. Ya tiba-tiba kok teman-teman saya itu salah satu dari teman tuh telepon, dia bilang, "Sandra nggak usah pikirin soal uang masuknya, itu cicilan yang pertama, nggak usah dipikirin karena kita teman-teman urunan kurangnya berapa, kita bayarkan." Itu adalah kali pertama saya merasakan dibantu orang. Saya ini mungkin itulah kesombongan saya ya, saya selalu merasa saya bisa bantu orang, sehingga pada saat dibantu itu saya merasa tidak berdaya, saya merasa sakit, dan di situ saya jadi memahami bahwa ternyata begini loh rasanya dibantu. Ternyata dibantu itu juga tidak mudah. Ternyata dibantu itu sakit juga karena ya kata orang lebih baik membantu daripada dibantu. Di posisi itu sungguh tidak nyaman. Dengan semua peristiwa itu, kok ya pas, mungkin memang sudah jalannya, teman saya memasukkan saya ke grup MPP.
teman saya namanya Susan, dia teman dari Lini. Memasukkan di MPP, tadinya saya agak ragu-ragu mau ikut meditasi, kan saya pikir meditasi kan cuma diem aja, diem-dieman bersama itu ngapain, pikir saya begitu. Akhirnya saya ikut, saya lihat loh, kok tidak buka kamera, tidak buka video, terus ternyata ada panduannya. Ada panduannya, dan situ saya merasakan, oh kok ternyata berbeda dari apa yang saya pikirkan. Kemudian ternyata di situ juga disebutkan ada gratitude pagi. Nah, kemudian saya ikut pagi ikut gratitude, malam ikut MPP. Pada saat ikut gratitude, beda lagi versi meditasinya ya. Saya ingat waktu itu awal-awal ikut adalah pemaafan, Ho'oponopono pemaafan. Awal-awal saya meditasi itu adanya cuman nangis terus. Nangis terus karena ternyata emang segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk terjadi. Dan kemudian ternyata juga betapa saya tidak menghargai diri saya sendiri. Saya bahkan tidak tahu diri saya itu siapa. Saya tidak menerima diri saya banyak menyalahkan, kemudian saya merasa segala sesuatu itu saya kerjakan sendiri, semua serba sendiri. Dengan gratitude itu saya merasa bahwa ternyata saya tidak sendiri. Tuhan itu ada kok. Dan teman-teman yang ada di mana-mana, tidak tahu di mana, tidak tahu wajahnya, itu ternyata juga banyak membantu, banyak mendoakan. Saya juga belajar bahwa ternyata mendoakan itu juga sebagai bentuk bahwa kita bisa ikut andil, ikut serta dalam melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi bukan semata-mata take advantage terhadap segala sesuatu yang diterima, tapi juga bisa melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya yang menjadi bikin lebih semangat lagi pada saat Bu Eko sharing. Bu Eko sharing tentang menanam bibit. Waktu itu saya selain ada kesulitan keuangan sampai nggak bisa makan bisa dibilang, itu juga saya kena frozen shoulder di sebelah kiri. Jadi rasanya udah sakit, nggak bisa digerakkan pula. Saya harus berobat ke rumah sakit pakai BPJS. Bayangan saya ke rumah sakit BPJS itu pasti antri luar biasa, pelayanannya juga saya nggak tahu bagaimana gitu. Nah, waktu itu Bu Eko memperkenalkan soal bibit. Apalagi waktu itu yang bikin menarik karena bibit itu bisa pakai piggy bank dan enggak perlu uang tapi kertas. Ini saya tunjukkan piggy bank saya. Ini bekas tempat jelly waktu anak saya masih SD ini. Dalamnya isinya kertas. Kertas saya potongin Rp500. Ini juga ada satu lagi. Ini isinya kertas. Isinya kertas. Boro-boro punya uang gitu ya buat dimasukkan ke dalam. Waktu saya nggak tahu gimana, udah saya ikutin aja apa kata Bu Ekoy. Dan di situ saya senang karena dari meditasi saya mendapatkan cara untuk memblessing. Terus kemudian dari Bu Ekoy saya mendapatkan tentang bibit dan piggy bank ini. Waktu saya ingat saya pertama kali masukin ke piggy bank itu intensinya adalah ke panti asuhan dan saya itu punya utang nggak besar sebetulnya. Cuman pada saat itu ya kondisinya seperti itu, nilai 1,5 juta itu saya dipinjamkan oleh mama saya ke koperasi lansia. Temporary sebetulnya pendek peminjamannya, cuma ya saya nggak ada uang jadi belum bisa bayar. Jadi saya masukin uang itu intensinya adalah mengembalikan utang itu gitu. Itu berjalan sekitar apa ya, mungkin sekitar 2 bulan atau nggak sampai 3 bulan. Teman saya dari luar tiba-tiba telepon katanya dapat promosi di kerjaannya, terus pengen neraktir. Tapi karena jauh, maka dia kirimkanlah dalam bentuk uang ke saya. Udah kamu jajan sendiri deh, pokoknya saya lagi happy gitu. Oke, terima kasih. Nah, di sana itu kalau sekali traktir orang itu katanya sekitar $200. Nah, itu yang saya terima. Itu saya seneng banget, langsung saya cairkan, saya kembalikan ke mama 1,5 juta, terus yang sisanya itu 10%-nya saya kirim, saya datang ke panti asuhan, saya nyumbang ke sana, dan waktu itu saya langsung wah
luar biasa, it works gitu. Ternyata beneran berhasil gitu. Dan itu yang membuat saya bersemangat untuk terus melakukan. Kemudian ke rumah sakit. Rumah sakit itu sebetulnya juga awalnya penderitaan besar gitu buat saya. Sebegitu banyak antrian, terus kemudian eh, lama, yang jelas itu lama sekali rumah sakitnya penuh. Eh, ke sana itu saya di drop anak saya, kemudian pulangnya saya seringnya jalan kaki. Saya sering tuh ke rumah sakit cuma bawa uang 5.000, 2.000. Ada ibu-ibu yang nawarin kue. Saya sampai bilang sama dia, bukan saya nggak mau beli, cuman saya nggak punya duit, jadi jangan nawarin sama saya bilang. Tapi ibu itu baik banget. Nggak berapa lama setelah ngider itu dia balik ke saya, dia bilang, oh nggak bawa uang ya? Nggak, saya bawa uang cuma buat ongkos aja. Oh gitu. Malah dia kasih kue ke saya. Dia bilang, "Eh, ini pasti nunggunya lama. Jadi ini kue buat bunda ya." Nggak usah, saya bilang. Nggak usah bayar. Ini saya mau cepat pulang, katanya. Terus saya ngeliat, waduh, luar biasa dia. Di situ saya mulai melihat, eh, iya betul, itu kertasnya saya tidak bongkar sebulan sekali, tapi saya bongkar pas waktu saya dapat uang. Jadi saya ada pembayaran apa, kan yang dulu saya masih 10% ya, sekarang saya sudah lebih, nah itu kemudian saya tukar uang, saya kemudian sumbangkan sesuai dengan intensi dari piggy bank-nya itu. Jadi ada yang ke panti asuhan, terus kemudian ada yang ke panti jompo, seperti itu. Nah kemudian akhirnya rumah sakit ini seperti menjadi sekolah gitu buat saya. Saya kalau berangkat itu happy ke rumah sakit. Karena saya pikir, wah, saya mau blessing, saya mau nanam bibit. Banyak bibit yang bisa ditanam di sana gitu. Misalnya ngasih kursi kita ke mereka yang kesusahan. Terus biasanya kan ada yang curhat ya, namanya juga di rumah sakit. Ada yang curhat apa diabaikan oleh anak cucunya lah. Terus kemudian ada yang curhat sesak nafas. Terus kemudian karena ada sesama pejuang terapi ya, jadi biasanya mereka itu sudah ada yang datang lebih pagi, terus kemudian ngasih nomor. Saya sering itu dapat dapat nomor kecil. Nah, karena kadang dapat lebih dari satu. Nah, kalau saya dapat lebih dari satu, itu saya cari siapa yang nomornya besar, yang kemudian kelihatan parah gitu. Nah, itu saya berikan nomornya. Nah, pulang dari rumah sakit itu di dalam rumah sakit itu saya memblessing semua yang ada di situ, memblessing pasien, yang mengantar, dokter, staf itu saya blessing semua. Kemudian pada saat pulang sambil jalan pulang, lumayan soalnya dari rumah sakit ke rumah itu jalan kaki sekitar hampir 2 kilo. Itu saya lihat yang jualan atau kemudian lihat orang jual rumah, itu saya blessing satu-satu. Itu maksudnya sih supaya lupa aja, supaya lupa jalan kaki lumayan jauh, nanjak pula gitu kan. Kalau sambil blessing kan jadi nggak ingat. Kemudian ini ada hal-hal yang menurut saya tuh ajaib gitu ya, yang saya alami, yang membuat saya untuk mau rasa hati kadang nggak enak atau apa itu saya melanjutkan terus apa yang kebiasaan baru yang saya dapatkan yang sebelum ini malah saya itu sama sekali tidak pernah tahu ada cara hidup seperti ini. Sebelumnya kan saya cuma kerja 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 apa untuk yang lain-lain misalnya kan saya single parent, saya tinggal dengan orang tua, saya kerja, kadang saya pulang bisa tengah malam, yang penting ada duit gitu ya. Jadi saya bisa membayar banyak di rumah dan kemudian juga saya bisa membantu orang tua. Ya itu saja, tapi bisa dibilang mungkin pada saat itu saya tidak punya hati. Sekarang ini saya bisa punya hati, saya bisa merasakan banyak dengan hati saya. Nah, kemudian saya merasa bahwa kok ada keajaiban-keajaiban yang membuat saya sendiri kadang-kadang terpana gitu ya. Wah, ajaib banget gitu. Salah satunya ini, waktu itu saya bantu teman yang punya kebun hidroponik di Lembang. Dia panen, saya bantuin panen, ngosek itunya juga, greenhouse-nya, bersih-bersih, nyuci netpot, kemudian sayur ini ada banyak sekali,
pesanan-pesanan sudah masukkan dalam plastik-plastik yang terpisah, naik sepeda motor digantung-gantungin. Saya sendiri juga di kiri dan di kanan tuh di bahu bawa tas juga gitu. Waktu itu perjalanan dari Lembang ke Bandung lumayan macet, terus berangin, habis hujan kalau nggak salah, jadi cuacanya dingin. Saya nekat tuh keluarkan HP, saya mau WA anak saya supaya dia kalau mau pergi tunggu saya dulu, saya mau titip sayur untuk sekalian dia pergi di drop. Selesai saya WA, saya mau masukin ini HP ke dalam tas, ada angin. Posisi motor waktu itu di tengah jalan di antara mobil yang ke arah bawah dan ke arah atas. HP saya terbang dong. HP saya terbang, lepas dari tangan, beneran terbang ke belakang. Saya nengok ke belakang, HP-nya mendarat di atas aspal dengan posisi menghadap ke bawah kacanya. Gusti, pikir saya. Saya teriak ke teman saya, HP saya jatuh. Teman saya minggir, saya langsung lari. Saya lihat HP saya di tengah jalan. Waktu saya mau ambil, mungkin mobil itu nggak tahu ya kalau ada HP jatuh. Mobilnya lewat dong, HP saya kelindes 2 mobil. Waduh, pikir saya. Yang terpikir sama saya waktu itu cuman begini, Tuhan, kalau memang Tuhan inginkan ini terjadi, HP saya rusak, ya sudah, nggak apa-apa. Karena kondisi saya waktu itu nggak mungkin saya beli HP baru. Kalaupun misalnya rusak, saya nggak bisa beli HP, mungkin saya harus berada di dalam kesunyian. Saya pikir, ya sudah nggak apa-apa, mungkin memang Tuhan inginkan itu terjadi. Mobil kedua lewatin lagi dong, kepindes lagi dong HP saya. Jadi itu kepindes 4 mobil, 4 ban. Terus kemudian saya lari ke tengah jalan, saya hadang mobil itu, mobil selanjutnya saya hadang, kemudian saya ambil HP-nya. Saya ambil HP-nya, pasti saya pikir HP-nya tuh bakal muruluk dong, bakal hancur dong. Saya ambil, utuh HP-nya. Saya ambil gemeteran itu, HP-nya utuh. Dan saya semakin gemeteran lagi. Kok Itu utuh? merek apa? Kuat banget. Oppo kok, mereknya Oppo. Oh, iya, iya. Terus saya pikir nih muruluk nih HP udah pasti, saya lihat utuh. Wah, pasti mati nih dalamnya. Terus saya coba, ini teman saya yang di pinggir jalan udah teriak-teriak. Gimana HP-nya? Gimana HP-mu? Gak apa-apa, utuh. Gak bisa jalan ya HP-nya. Coba saya saya WA anak saya bilang, HP mama barusan terbang. Terus gimana, mah? Nggak tahu nih lagi nyoba. Bisa buat WA. Terus lanjut, saya sama teman lanjut jalan, dan sepanjang jalan tuh kita diem, bengong. Bengong, terus masih deg-degan gitu. Ini apa ini tadi? Gitu. Saya masih berpikir gini, paling kalau saya kan suka matiin HP kalau malam, jadi HP itu malam saya matikan, paginya saya nyalakan lagi. Saya pikir BP support ke UPO. Ya kok. Nah saya pikir pasti besok pagi nggak nyala gitu HP-nya, udah pasti hancur lah. Pagi saya nyalakan, nyala dong. Nah di situ saya pikir, wah hebat banget. Ini keajaiban apa lagi nih? Saya pikir. Itu seminggu tuh, saya pikir, waduh, saya mesti ngapain, saya mesti ngapain. Pokoknya saya udah makin itu namanya meditasi, kemudian blessing, kemudian nanam bibit itu udah semakin aja gitu, semakin rajin. Terus kemudian ya ada rasa bersalah, kemudian beban ya karena namanya tagihan berjalan terus, yang nagih juga banyak, terus yang membuat saya sangat merasa bersalah dan sangat merasa sedih gitu ya, karena dalam pekerjaan saya itu ada teman-teman yang ikut invest. Salah satunya juga kita sempat beli tanah waktu itu, mau kita bikin ruko, ada teman-teman yang ikutan masukin uang, ada yang jumlahnya hebat, jumlahnya besar gitu ya, luar biasa gitu, dengan harapan ya laku kemudian untung. Tapi karena pandemi maka daerah situ malah jadi mati. Itu saya merasa orang yang
ya paling bersalah, paling teman yang paling nggak beres gitu, paling nggak bener gitu sedunia gitu. Karena membuat teman-teman ini jadi nggak bisa saya nggak bisa mengembalikan uang mereka. Terus kemudian tiba-tiba pada suatu pagi itu saya lagi mikir ini saya mesti bagaimana karena saya juga belum punya pekerjaan lagi. Teman yang invest paling besar itu tinggal di luar, dia telepon, dia nanyakan gimana kabarnya. Saya bilang saya sudah berusaha jual tanah itu, tapi harga tanahnya jatuh dan peminatnya itu juga yang benar-benar serius nawar itu belum ada. Menyampaikan informasi itu ke teman tuh rasanya sakit sekali gitu. Gimana sih rasanya jadi orang yang tadinya teman yang bisa dipercaya terus jadi seperti itu ya, kayaknya jadi apa istilahnya jadi pengkhianat lah rasanya. Saya jadi pengkhianat, jadi saya jadi teman yang nggak bener gitu. Teman saya itu waktu itu telepon dan bilang bahwa situasinya memang sulit, sudahlah kata dia. Nggak usah pikirkan itu lagi, saya anggap bahwa saya itu sedang investasi ke kamu dan investasi saya itu totally loss. Jadi kamu nggak usah berpikir untuk mengembalikan. Kalaupun kamu nanti suatu saat mengembalikan juga terserah kamu, tapi saya tidak menuntut lagi. Saya anggap investasi yang totally loss dan jangan pernah telepon saya lagi. Kemudian dia tutup teleponnya. Ya, waktu itu saya kalau bahasa Jawa itu ketenggengen, bingung, terpana, bingung, nggak bisa ngomong, nggak bisa napas gitu. Hal pertama yang saya ingat adalah saya telepon Bu Ekoy. Saya telepon Bu Ekoy, terus kebetulan Bu Ekoy juga pas waktu itu ada waktu, saya ingat Bu Ekoy eh, iya Bu ketenggengen. Bu Ekoy terus pas ada waktu juga, saya ingat Bu Ekoy lagi nyetrika ya Bu ya, lagi nyetrika, terus kemudian saya ceritakan itu semua. Bu Eko, saya mengalami seperti ini. Saya harus bagaimana? Di satu sisi, ya tidak bisa saya pungkiri bahwa beban itu, soalnya itu lumayan besar. Dia invest itu hampir 400 juta. Luar biasa gitu. Ya luar biasa nekatnya saya juga ya. Terus kemudian waktu itu Bu Eko memberikan beberapa tips untuk bibit ya. Jadi saya diminta untuk memblessing semua, memblessing, mendoakan. Kalau saya ikut gratitude setiap pagi ada berapa orang di situ, saya diminta untuk memblessing, saya diminta untuk memberkati. Terus apa lagi ya Bu ya? Ada beberapa waktu itu tips dari Bu Ekoy. Nah, ini juga rupanya merupakan sebuah healing ya. Karena kalau dalam situasi seperti itu pasti rasa bersalahnya luar biasa. Kalau saya belum ikut gratitude, saya belum ketemu sama Bu Ekoy, mungkin waktu itu saya bisa tenggelam lagi dalam depresi gitu. Dalam depresi karena saya merasa bersalah, saya merasa kehilangan teman baik gitu ya. Tapi karena saya ikut meditasi itu, maka saya tidak tenggelam dalam rasa seperti itu. Saya bisa seperti mengembalikan gitu ya, mengembalikan apa yang sudah saya terima kepada universe dengan cara saya memblessing, dengan cara saya ke panti jompo, dengan cara saya ke rumah sakit itu tadi semakin rajin saya untuk menanam bibit. Kemudian di antara hal yang seperti itu ya, sehari-harinya itu ada saja gitu, ada saja yang luar biasa yang menurut saya terjadi. Waktu saya ingat di MPP malam itu Mbak Ignas cerita tentang malaikat. Jadi bahwa di sekitar kita itu ada malaikat-malaikat yang selalu siap membantu kita. Ya dasarnya saya gitu. Waktu itu saya cobain gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat giliran terapi itu sudah sore, antrinya cukup panjang.
nggak bawa ini payung, hujan. Jalan lumayan hampir 2 kilo. Angkot kalau udah sore udah makin nggak ada lagi. Kemudian waktu itu saya nekat karena daripada makin malam di rumah sakit, jadi saya jalan, saya mempraktekkan caranya Mbak Ignas. Saya lihat ke atas, saya bilang begini, eee, "Malaikat terang, malaikat waktu, eee, tolong kalian kerja sama ya, bantu saya supaya saya bisa sampai di rumah dalam keadaan kering." Nah, kemudian saya jalan cepat-cepat, itu nanjak udah nggak inget saya, pokoknya cepat-cepat aja saya jalan. Pada saat jalan di setengah perjalanan itu, gerimis. Saya cuma tuh sempat terpikir, "Wah ternyata, tetap gerimis nih, tapi nggak apa-apa lah lumayan, cuman gerimis." Begitu sampai sampai di rumah, buka gerbang, masuk ke dalam, itu hujan sebesar-besarnya. Saya lihat ke atas lagi, saya bilang, "Waduh, terima kasih ya, kalian memang sudah bekerja sama." Dan kemudian ya sesuai dengan caranya, Ko Abe itu memberkati mereka. Itu, miracle ya. Saya menganggap bahwa itu miracle dan miracle-miracle, kecil bisa dibilang yang terjadi sehari-hari, ada saja. Ini contoh lagi, sharing lagi nih. Contoh lagi itu, nggak sekali dua saya ke rumah sakit itu cuma bawa uang 2.000, 5.000, paling banter 10.000. Ya karena emang belum kerja ya. Ya itu sih hebatnya itu juga, belum kerja tapi uang ada aja gitu. Saya bawa uang 10.000, 5.000 waktu itu saya ingat. Saya ke rumah sakit, saya pikir, mau fotokopi gitu. "Ya terima kasih Bu Lisa, eee, saya bawa uang 5.000 saya fotokopi, habisnya 1.500." Terus, di sebelah saya ada mas-mas fotokopi juga. Waktu saya mau bayar, rupanya mas di sebelah tuh nggak ada kembalian. Terus dia bilang, "Kembalinya buat bayar fotokopian ibu sebelah aja." Saya ngeliat, "Waduh, terima kasih," gitu. Terus kemudian waktu saya mau nyebrang jalan, itu di depan rumah sakit, jalan itu rame banget, nyebrang itu susah. Tiba-tiba ada yang, di sebelah saya, "Ibu mau nyebrang? Yuk nyebrang sama-sama." Miracle lagi kan, miracle, fotokopi dibayarin, miracle, nyebrang diseberangin. Sampai di rumah sakit, ibu yang jualan kue itu bilang, "Eee, Bu, saya mau pulang cepat-cepat nih." Itu, kan suaminya cuci darah ya, suaminya kayaknya minta sesuatu, jadi dia harus belikan, dia pulang cepat. "Ini dagangan saya masih banyak, buat Ibu aja." Terus saya bilang, "Oh, saya nggak bisa bayar segini banyak." "Udah nggak usah." Memang sih sama sama, ibu namanya Bu Iin yang jual kue ini, kalau saya pas lagi ada uang masuk, saya persepuluhannya itu saya berikan ke Bu Iin ini. Saya juga pernah bantu waktu anaknya itu lulus, kemudian harus bayar sesuatu, saya fundraising ke teman-teman, saya sounding, dana gitu, saya kumpulkan kemudian saya berikan ke ibu ini, ke Bu Iin. Nah itu saya bayangin ya, saya cuma bawa uang 5.000, fotokopi dibayarin, nyebrang diseberangin, sampai rumah sakit bawa bawa 2 kantong kue gitu, bawa 2 kantong kue, lebih dari cukup untuk saya, makan siang bisa dibilang. Kemudian pulangnya saya bagi-bagi, saya bagi ke yang, kelihatan kalau dia belum makan. Kemudian saya juga mampir ke rumah teman, teman ini jadi perawat, di rumah itu ada yang stroke, dia jadi perawat. Nah itu saya kasih jajanan pasar ke dia, gitu. Nah itu kan luar biasa ya, nggak bawa duit, pulang bawa banyak, gitu. Nah, kemudian saya akan sharing satu lagi soal, bibit, kan kata Bu Ekoy, bibit itu kan mesti sesuai dengan keinginan. Waktu itu ini Bu Ekoy, saya mencoba nih, bibit kok coba-coba ya Bu Ekoy, tapi saya waktu itu mencoba. Jadi waktu itu, apa, saya punya cicilan mobil. Cicilan mobil saya sudah saya pasrah, nggak bisa bayar, ya ada 2 bulan lebih, hampir masuk 3 bulan, saya udah pasrah, kalau Tuhan mau ambil silakan. Tapi kalau misalnya Tuhan mau kasih, ya saya akan pakai mobil itu lebih banyak lagi untuk, doing service.
untuk melayani, untuk pelayanan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena mobil itu kan punya Tuhan ya. Terus kemudian pajaknya belum, yang 5 tahunan juga belum bisa saya bayar gitu. Pajak 2 tahunnya juga belum. Jadi saya jadi sulit bergerak ya, karena tadinya kan saya bisa setir mobil itu buat yang membutuhkan, jadi saya bisa dapat uang juga dari nyetirin orang gitu. Tapi karena eee, plat nomornya kelihatan banget gitu, jadi nanti pasti kena razia. Terus saya iseng itu Bu Eko, saya, ambil ya piggy bank, masukin kertas, itu, untuk bibit ini, STNK. Terus karena waktu itu, ada temen ya yang suka ngajak saya naik motornya dia untuk ya cari-cari lah kita apa yang bisa kita kerjakan hari itu gitu. Kadang, temenin dia untuk showing, dia izin properti, untuk showing, terus kemudian atau ke kebun gitu, bersih-bersih di kebun, pulang kita bawa beras atau bawa sayur, karena kan kalau panen kan ada sayur-sayur yang, nggak masuk QC gitu ya, jadi itu lumayan bisa buat dibawa pulang. Nah, dia ini motornya, belum bayar juga itu, pajak motornya itu 2 tahun. Nah, saya ngumpulin dari apa ya, dari jualan-jualan itulah saya kumpulin sedikit-sedikit, terus waktu itu saya bilang sama dia, "Eh, saya bantu bayarin ini ya, pajak motormu." Terus dia ngeliat dia gitu kan, tidak percaya, udah pasti nggak percaya ya. Katanya, "Udah, uangnya buat makan aja, itu sana beliin roti anakmu atau apa gitu." Terus saya bilang, "Enggak, karena ya alokasi dananya itu untuk itu." Jadi, ya ibaratnya prosentase yang saya dapatkan dari pendapatan saya, yang memang sebenarnya nggak seberapa, itu saya kumpulkan untuk kamu gitu, untuk pajak motor. Saya cerita sama beberapa teman, teman-teman ternyata tertarik untuk ikut bantu. Kita kumpulkan, terus kemudian saya serahkan itu ke teman. Terus karena dia juga pernah saya sharingkan YouTube dan juga pernah ketemu sama Bu Ekoy, dia langsung bilang, "Halah, kamu kan juga nanam bibit untuk pajak mobilmu kan?" Gitu. Saya cuman ketawa aja waktu itu. Sudah, saya serahkan, udah waktu itu setelah itu saya lupa. Saya nggak ingat lagi. Sampai suatu saat itu saya sempat kena razia, eee, waktu mau ngantar, eee, apa, bapak angkatnya temen ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit kita kena razia, cuman ya waktu itu puji Tuhan kita bisa dilepaskan, eee, jadi kita bisa bisa pulang. Terus saya cerita ke teman, saya cerita ke teman, ya itu, saya cerita itu, keren keren karena kita kena razia tapi dilepaskan gitu. Sehingga, bapak yang kita bawa sudah sepuh, sekarang sudah almarhum, itu, bisa sampai rumah, tanpa harus mobilnya diangkut atau gimana gitu ya. Teman saya tuh bilang gitu, bahwa dia akan bantu untuk, bayar pajak mobil saya. Kemudian saya bilang, "Gila lu, saya bayarnya nggak tahu gimana, karena itu pasti besar sekali." Terus kata dia, "Udah nggak usah pikir deh, ini kebetulan saya lagi ada, uangnya belum dipakai," katanya. Waktu itu dia mau renovasi rumah. Terus akhirnya, eee, sulit bayar itu sulit ya karena BPKB-nya ada di leasing, kemudian ada tunggakan. Singkat kata pokoknya itu terbayar. Ini masih ada lagi nih, waktu saya mau ambil plat nomornya nih, mau ambil plat nomor, itu kan seharusnya sudah beres ya semua pembayaran. Ternyata kalau plat nomor itu tidak diambil hari itu, kemudian masih ada administrasi yang harus dibayar, maka saya dianggap mulai dari nol di leasing. Waduh, pikir saya. Nah, pada saat itu teman yang bantu saya sedang sakit, jadi nggak mungkin saya minta bantuan lagi gitu. Tapi kok ya luar biasanya, hari sebelumnya tuh teman saya yang dulu pernah naktir saya, naktir online bisa dibilang, itu kirim saya uang lagi. Dan jumlahnya itu persis sama seperti yang harus saya bayarkan pagi itu.
Jadi saya keluar dari leasing, bawa plat nomor baru, itu saya lihat ke atas sambil bilang, "Tuhan, sungguh luar biasa. Terima kasih." Itu rasanya hak saya untuk mengeluh sudah dicabut. Mau mengeluh apa lagi saya? Kemudian saya pulang, terus, ya saya melakukan apa yang sudah saya janjikan, ya bahwa, saya akan banyak membantu dengan fasilitas yang sudah Tuhan berikan kepada saya, itu berupa kendaraan. Terus kemudian, kemarin saya sempat doing service juga, ada temannya mama, suaminya meninggal. Sebelumnya saya sudah dipesenin, "Ini sudah krisis, bapak ini sudah krisis, jadi nanti tolong kalau meninggal, eee, saya diantar-antar, ibu ini diantar-antar karena di sana hanya sendiri, hanya sama anaknya satu dan cucunya." Oke, betul meninggal, terus kemudian saya siap ya, karena saya tinggalkan semua kegiatan hari itu khusus untuk membantu. Terus membantunya juga rada nggak kira-kira karena, jam 6:30 malam, meninggalnya siang, kemudian masuk ke rumah duka di Boromius, jam 6:30 malam itu saya dibilangin, "Tolong carikan, orang yang bisa untuk bikin nasi kotak sebanyak 100 bungkus untuk besok, ada pasukan, upacara di Taman Makam Pahlawan." Saya telepon teman yang di kebun, namanya Dewi, saya telepon Dewi, "Ini gimana ya, jam segini nih, ada nggak yang bisa, bikin 100 kotak nasi dus untuk pasukan?" Terus teman saya bilang, kata dia, "Sudahlah, kita masakin aja," katanya. "Beneran nih kita masakin?" "Iya beneran kita masakin. Siapa yang mau?" Bisa dibilang jam segitu. Hari itu Bandung macet luar biasa, ya singkat kata akhirnya kita masak. Mulai ke pasar Cirayom itu jam 10 malam, kita masak itu mulai jam 1:30 pagi, masaknya di Lembang karena semua peralatan dia ada di sana. Puji Tuhan bisa selesai itu 100 kotak jam 8 pagi, pada saat turun itu lalu lintas tumben-tumbenan kosong, sampai ke Taman Makam Pahlawan dan nasi kotak itu bisa dibagikan. Luar biasa gitu, luar biasa karena rasanya nggak mungkin gitu. Kita bikin nasi, ayam goreng, tahu, tempe, tumis, mintanya begitu ya. Ayam, tahu, tempe, tumis, sambal lalap. Dalam waktu hanya beberapa jam ya, dari jam 1:30 sampai jam 8 tuh saya turun. Kok teman saya sudah ngegeletak gitu, kecapean, bisa dibagi-bagikan. Ya mungkin itu keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat di antara teman-teman, karena saya yakin bahwa situasi yang pernah saya alami, yaitu seperti masuk pasir hisap yang dalamnya itu nggak tahu di mana. Ibaratnya kalau ketarik jatuh, turun terus ujungnya di mana. Nah itu ada jalan keluar kok. Apalagi di sini kan KOAB dengan setia nih, menemani para ibu-ibu cerewet setiap pagi, mendengarkan dan memberikan banyak kelegaan buat kita. Iya. Bu Ekoi juga yang bisa setiap saat untuk dikontak dan konsul. Oh mungkin satu lagi, KOAB, ternyata juga dengan ikut meditasi ini saya semakin bisa memahami ayat-ayat di kitab suci. Kemudian saya ke gereja juga bisa lebih grateful. Biasanya ke gereja itu kan rutinitas, kewajiban, dan sudah siap dengan permintaan ini dan itu gitu ya. Kalau sekarang saya ke gereja itu happy kok. Happy bisa ikut bersyukur, dan kalaupun ada permintaan, memintanya juga sudah dengan penuh syukur juga kok. Demikian teman-teman, semoga bisa menjadi penyemangat, dan semoga setelah ini akan ada banyak sharing-sharing dari teman-teman yang lain, karena pasti akan menemukan miracle-miracle seperti itu di setiap harinya. Terima kasih teman-teman semua. Atma Namaste. Atma Namaste. Thank you, bagus banget. Jadi dalam arti kata ya, di sini kita lingkaran terus berbuat kebaikan, belajar
nanam bibit terus-menerus. Dan kalau ada yang kita susah atau apa, kita saling bantu seperti itu. Dan pengembaliannya adalah dalam mereka pertukaran energinya. Kalau ada teman lain yang susah, ajak ke sini dan kita teman-teman bantu teman-teman yang sedang di bawah seperti itu. Terima kasih Bu Ekoy juga setia membantu kita semua, konseling atau segala macam, mengarahkan ke jalan yang benar. Bu Ekoy ada tambahan, silakan. Aduh, sampai speechless. Sandra luar biasa. 2 hari yang lalu sempat WA, Bu, aku bisa nggak ya katanya sharing di gratitude, diminta koabe. Bisa lah, kenapa nggak bisa? Selama ini yang kamu hadepin apa? Lebih parah dari itu, cuman sharing doang, masa nggak bisa? Jadi ya itu perjalanan seorang Sandra yang semangatnya, wow, jangan ditanya, semangatnya luar biasa. Satu hari Sandra pernah ke klinik dan dia bawa ongkos pas-pasan. Ika bilang, pulang pakai apa? Iya. Hai, Iya, Bu pakai Eko. angkot. Pakai angkot. Pakai angkot sampai mana? Sampai ada, katanya dari situ jalan deket kok. Deket. Nggak yakin deh aku kalau deket. 2 kilo jalannya. Hah? Udah. Terus Eka nekat nganter dia pulang. Mak, di ujung dunia. Oh, bukan 2 kilo. Oh, cuma. Kalau jalan kaki 2 kilo. Iya. Itu Ya, rute dari rumah sakit sampai jadi ke rumah juga 2 kilo. ya, jadi kalau kita menjalaninya dengan tulus, kembali lagi ya, tulus, penuh syukur, penuh senyum, maka kita akan menjadi lautan. Hati kita, pikiran kita, membawa kita menjadi seluas lautan. Maka ketika orang lain atau semesta atau siapapun melempar segenggam masalah, nggak akan berarti apa-apa. Seperti lautan yang penuh, yang udah asin, lalu dilempar segenggam garam, nggak akan jadi apa-apa. Itulah fungsi kita, jadilah samudra, sehingga ketika ada segenggam garam masuk, kita akan tetap tersenyum. Semangat! Makasih Bu Eko. Iya, sharing healingnya belum ya Bu Eko ya. Itu terima kasih loh Bu Eko healingnya. Karena healing ini anak saya yang tadinya emosian tuh jadi bisa diajak bicara, jadi kita bisa ngobrol Bu Eko. Sekarang dia sekarang dia nge-grab. Terusin datang ke klinik, nggak usah mikirin apa-apa. Datang, suruh Evan datang ya. Oke, ya. Terima kasih banyak Bu Eko. Iya. Pernah mengalami dulu ya, dulu pernah